Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfiamino Sawal, NIM 020, merupakan mahasiswa pendidikan navigasi perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran kearsipan di SMK OTKP, yang dimana saya akan dibantu oleh dua partner saya, yaitu Nadia dan juga Dava. Oke, kita langsung saja mengenai pengertian arsip. Pengertian arsip berdasarkan pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 yang isinya itu mengenai ketentuan umum kearsipan yang berbunyi, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lambang pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan juga organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sini teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa kearsipan itu adalah merupakan sebuah hal penting dalam merekam atau sebuah rekaman kegiatan atau peristiwa berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan yang ada saat itu, teman-teman. Lalu menurut Schellenberg yang dikutip oleh Wirsanto pada tahun 2091, arsip adalah surat-surat dari suatu badan pemerintahan atau swasta yang diputuskan sebagai dokumen berharga untuk diawetkan secara tepat guna mencari keterangan dan penelitian dan disimpan atau telah dipilih untuk disimpan pada badan kearsipan. Lalu menurut Wijaya tahun 1993 adalah lembaran-lembaran waktu yang disimpan karena mempunyai nilai guna sejarah, hukum, dan bertanggung organisasi. Jadi arsip itu adalah menyimpan berkas-berkas, dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang berkaitan dengan nilai guna sejarah, hukum, pertanggungjawaban, dan juga yang lain-lain. Nah, maka dari itu pengarsipan dokumen itu sangat penting, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari pengarsipan. Tujuan dari pengarsipan itu apa sih, teman-teman? Mungkin teman-teman merasa bingung ya. Apa tujuan dari pengarsipan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit, teman-teman, mengenai tujuan dari arsip itu. Yang pertama itu, tujuan dari arsip itu adalah untuk menjadikan sebuah record tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Lalu yang kedua, untuk bisa menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah maupun bersamaan. Lalu yang ketiga adalah untuk dapat memudahkan pencarian arsip jika waktu-waktu diperlukan. Lalu yang keempat adalah untuk bisa lebih mengembangkan atau lebih menguntungkan apabila bahan arsip itu ditempatkan secara permanen demi untuk kelancaran tugas perusahaan atau kantor selama waktu arsip tersebut digunakan. Nah, tujuan arsip ini dapat kita garis bawahi adalah untuk menjaga, untuk memelihara dokumen-dokumen penting yang sekiranya itu dapat dipergunakan nanti, misalkan menjadi histori, menjadi sumber hukum, dan juga sebagai bahan-bahan referensi ke depannya, teman-teman. Jadi pengarsipan itu sangat penting untuk kita terapkan. Lalu dalam pengarsipan itu ada syarat dan juga jenisnya. Syarat-syarat arsip itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu merupakan kumpulan warkat, lalu mempunyai nilai guna. Yang ketiga adalah disimpan menurut sistem tertentu. Lalu keempat, apabila diperlukan dapat ditemukan secara tepat dan cepat, gitu kan.
Lalu adalah jenis arsip. Mungkin teman-teman eh, apa ya jenis arsip itu dan berapakah jenis arsip itu? Mungkin teman-teman berpikir wah 1, 2, 3, 4, 5 atau semacam sebagaimana gitu ya teman-teman. Tapi arsip eh, dapat diketahui atau disampaikan bahwa jenis arsip itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu arsip dinamis, dan juga arsip statis, dan juga arsip vital teman-teman. Yang dimana arsip dinamis ini merupakan sebuah informasi terekam termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diterima oleh badan korporasi atau perorangan dan transaksi kegiatan atau melakukan tindakan sebagai bukti aktivitas tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa arsip dinamis itu merupakan suatu bentuk rekaman atau rekor dari kegiatan pengarsipan atau pemrosesan pesuratan itu teman-teman, sebagai nilai guna dan juga sebagai bukti-bukti aktivitas-aktivitas tersebut di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam kegiatan kerjaan organisasi sehari-hari, tetapi masih disimpan karena dianggap memiliki nilai guna gitu teman-teman. Lalu ada arsip vital teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya arsip vital itu apa. Arsip vital itu merupakan arsip yang benar-benar itu penting atau berharga gitu teman. Jadi arsip itu harus benar-benar harus dijaga dan harus disimpan sebaik mungkin gitu teman. Perkenalkan, nama saya Devanu Amalia, NIM 19802244019. Baik, materi selanjutnya yaitu kegunaan arsip. Kegunaan arsip ada 6. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, menunjang proses perencanaan. Yang ketiga, mendukung pengawasan. Yang keempat, sebagai alat pembuktian. Yang kelima, sebagai memori perusahaan atau organisasi. Dan yang keenam, sebagai alat kepentingan politik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu peranan arsip. Menurut Widjaja, peranan arsip adalah menjadi sumber informasi dan sumber dokumentasi. Sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan petugas yang lupa mengenai suatu masalah. Sedangkan sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan oleh pimpinan organisasi yaitu untuk mengambil keputusan secara tepat mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi. Kemudian nilai guna arsip. Nilai guna arsip dibedakan menjadi 2. Yang pertama, nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi penciptaan arsip itu sendiri, yang meliputi nilai guna administratif, nilai guna fiskal, nilai guna hukum, dan nilai guna histori. Sedangkan nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan arsip, dan berguna sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban. Nah, yang meliputi nilai guna pembuktian dan nilai guna informasional. Selanjutnya, peralatan penyimpanan arsip. A. Yaitu piling kabinet. Piling kabinet adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan kertas ke dalam laci. Piling kabinet bisa terbuat dari plastik, logam, ataupun kayu. Yang B, rotary adalah alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Pengguna rotary bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan di lantai di ruangan kantor. Yang C, lemari arsip. Lemari arsip digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam ordner lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Nah, lemari arsip ini biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Hai, saya Nadia Lutfita Sari Azahron, NIM 19802244018.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dava, yaitu mengenai peralatan arsip. Yang D adalah raarsip. Raarsip ini merupakan alat kearsipan yang digunakan untuk menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Lalu yang E adalah stop map. Stop map ini merupakan map folder yang berbahan kertas yang digunakan untuk menyimpan surat atau dokumen yang bersifat sementara. Contohnya surat perjanjian, invoice, atau penawaran. Lalu yang F adalah ordner. Ordner ini merupakan map folder yang berbahan tebal yang digunakan untuk menyimpan surat atau dokumen. Nah, sebelum surat atau dokumen itu disimpan di ordner, dokumen atau surat tersebut dilubangi terlebih dahulu dengan perforator. Map folder ordner ini cukup kuat jika diletakkan secara lateral. Kemudian yang G adalah perforator. Perforator ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas, namun juga dapat digunakan untuk melubangi arsip. Lalu yang H adalah stapler. Stapler ini merupakan alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa dokumen dengan mengikatnya dengan isi stapler. Lalu yang I adalah alat sortir. Alat sortir ini digunakan untuk memisah-misahkan kertas sebelum dimasukkan di folder masing-masing. Lalu yang C adalah numerator. Nah, numerator ini merupakan alat yang digunakan untuk membubuhkan nomor ke dokumen tanpa harus mencetaknya dengan mesin printer. Nah, pada bentuknya, numerator ini memiliki angka kecil atau besar dan dengan jumlah digit tertentu. Lalu yang K adalah map Snellhacker. Map Snellhacker ini merupakan map yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Nah, map ini memiliki banyak varian warna. Nah, varian warna ini digunakan untuk membedakan dokumen-dokumen supaya tidak membingungkan. Lalu yang L adalah hanging map. Hanging map ini memiliki kaitan di atasnya. Nah, kaitannya ini digunakan untuk menggantungkan map dengan filling tray yang nantinya akan dimasukkan ke dalam filling kabinet. Nah, map ini cukup populer karena cukup membantu perusahaan. Terima kasih.